pada puasa. Siswanya pada puasa nggak? Sedih. Puasa ya? Puasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang kelas tadi, yang kelas 3 terutama lulus dan kerjanya. Amin. Coba tunjuk tangan yang kelas 3. Alia. Kelas 3. Oh. Maksud semua misalnya lah ya. Soalnya sekarang lagi beberapa madrasah ada siswa yang tidak masuk ke GNT. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah walladzi arsala rasulahu birisalati syarifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwal ma yuhassabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi as-shalah, fa in salahat faqad naja wa aflaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, amma ba'd. Hadaratul karamin yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan MA Al-Karim, Bapak Kepala Sekolah, Bapak dari Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Tengah, pengawas madrasah, Bapak Kepala Desa Bidadari dan Bidadari yang meskipun saya tidak menyebutkan nama tapi tidak mengurangi rasa bakti saya kepada serta dewan-dewan guru Madrasah Aliyah Al-Karim dan adik-adik siswa-siswi MA Aliyah Al-Karim yang saya cintai. Alhamdulillah, ini MA Al-Karim berdiri tahun berapa? 2008 di Desa Sidodadi, kecamatannya apa? Pondok Kelapa, kabupatennya, provinsinya, negaranya, presidennya siapa? Menteri agamanya siapa? Soalnya dulu saya waktu sekolah itu wah siapa menteri-menteri itu. Sekarang karena berubah terus ya. Masa nggak tahu menteri agama siapa? Yakut. Pak? Yakut. Pak Yakut. Atau dia akrab dikenal Gus Menteri ya. Gus Yakut. Khalil Umar. Menteri Pendidikan. Biasanya tahu kalau Menteri Pendidikan. Bapak? Nadiem. Gurunya ya tahu. Siswanya masa nggak tahu ya? Guru siapa? Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Wah, ini baru menteri yang paling biasanya yang diantar. Alhamdulillah, tiada urtian kata yang indah selain puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan kita sehingga kita bisa berkumpul pagi hari ini di MA Al-Karim. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syukur ini adalah merupakan poros dari kebahagiaan seseorang. Dikatakan bahwasanya manarul barokah
asyukru ala nikmah. Puncak atau poros kebahagiaan seseorang adalah bagaimana ia pandai mensyukuri nikmat yang dia miliki. Pada suatu ketika di zaman tabi'in ada seorang yang ketika melaksanakan ibadah haji itu hanya membaca satu doa. Doanya yang dibaca ij'alni minal qalil, ij'alni minal qalil. Wahai Tuhan, jadikanlah aku dari golongan yang sedikit. Padahal dalam rangkaian haji itu banyak doanya yang harus dibaca. Ketika tawaf ada sendiri, ketika sa'i ada sendiri. Tapi orang satu ini yang dibaca cuma satu. Ij'alni minal qalil. Lantas sahabat yang lain penasaran dan ditanyalah, kenapa kau selalu membaca doa ini ij'alni minal qalil? Kemudian ij'alni minal qalil itu artinya, ya Allah, jadikanlah saya dari golongan yang sedikit. Padahal di zaman sekarang itu semua golongan itu pengen mencari masa sebanyak-banyaknya, baik itu partai, baik itu pondok pesantren, sekolah, itu pengen siswanya banyak. Tapi orang satu ini agak aneh, dia malah berdoa agar dia dijadikan dari yang sedikit. Kemudian dia mengungkapkan ayat Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit sekali, kata Allah, hambaku ini yang bersyukur. Hambaku ini sangat sedikit sekali yang bersyukur. Maka karena sangat sedikit, orang ini pengen berharap agar dia masuk dari golongan yang sedikit tadi. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah termasuk bagian dari hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang putra boleh bergeser sedikit biar kelihatan. Nah, Malah dia nyumput. yang di belakang rolling Malah nyumput. Nah, boleh saja. Maju aja silakan. As maju ke depan, As. Sudah siswanya ini kalau nyumput di situ nggak kelihatan. As. Ayo ini disuruh sama Pak. Didin. Ayo semuanya maju. Ajak kawan siswan. Maju aja nggak apa-apa. Biar kelihatan. Nggak ditanya nanti maju aja nggak apa-apa. Nggak. Nah, agak geser sedikit. Maju lagi. Yang putri biar. Maju yang belakang. Masih lapang. Yang putri geser aja. Nah, kasih. Yang kedua kalinya selawat berserta salam semoga selalu tercurahkan ke hari kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad yang mencintai Nabi Muhammad dan dicintai Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapat syafaatnya di dunia wa dunya hasanah. Biasanya kalau orang mengaku cinta kepada orang yang dicintai, biasanya sering menyebut namanya. Man ahabba syai'a aktsara min dzikri. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, maka dia akan sering menyebut namanya. Begitu juga kita. Jika kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka kita harus sering menyebut Rasulullah dengan cara membaca Sallallahu alaihi Muhammad yang selawat pendeknya. Itu karena merupakan atau bagian dari upaya kita memantaskan diri untuk mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta ini bahwasanya dalam agama Islam sangat penting sekali. Pada suatu ketika Rasulullah sedang khutbah, sedang serius khutbah, ada sahabat yang masuk kemudian bertanya, wahai Rasulullah, mata saat, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat datang? Sampai sahabat yang lain geram dan ingin memukulnya.
Kemudian Rasulullah kembali bertanya dengan orang yang bertanya tadi, kapan kiamat datang tadi? Mata ista'atta liyaumil qiyamah. Apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat, kata Rasulullah. Saya tidak punya kesiapan apa-apa ya Allah. Saya hanya melakukan sholat fardu, sunnah sudah tidak dilakukan, dan juga hanya puasa yang wajib saja. Tapi saya cinta kepada engkau wahai Rasulullah. Saya cinta kepada engkau, kata sahabatnya. Kemudian Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Maka kalau kita memang mengaku cinta kepada Rasulullah, kita harus sering menyebut namanya dan melakukan sunnah-sunnah yang diperintahkan. Karena al-mahabbatu hiya laukun fil qalbi imhalaha liman. Cinta itu adalah perasaan yang ada di dalam hati, yang barang siap jika seseorang itu memiliki cinta itu, maka dia akan condong melakukan perintah orang yang dia cinta. Maka kita yang mungkin belum melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, masih jarang membaca menyebut nama Rasulullah, maka kita harus lakukan itu. Bukan cinta sama Rasulullah, cinta kepada sesama saja biasanya juga sering disebut nama-namanya sampai tidur aja terbawa mimpi biasanya. Nah, jamaah hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang mulia ini kita akan bicara tentang Isra wal Mi'raj. Bicara Isra Mi'raj, bicara Maulid Nabi, itu adalah bicara sosok manusia mulia, insanul kamil, manusia yang sangat mulia, bahkan bukan hanya di bumi tapi di langit, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi seorang ulama mengatakan bahwasanya di syarah kitab Ratibul Hadad, biasanya kalau yang sering main hadroh itu sering dengar Ratibul Hadad, itu di syarahnya dijelaskan bahwasanya wa 'ala tafanuni wasifihi bi husnihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusab. Sepandai-pandai orang bercerita tentang kemuliaan Nabi Muhammad, sepandai-pandai orang memakai kata tentang sifat mulianya Nabi Muhammad, maka waktu terus berlalu, tetapi masih banyak sifat-sifat beliau yang belum disebutkan. Karena sangat mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada suatu ketika Nabi Muhammad dalam keadaan yang sangat sedih, tersiksa, pilu karena mengalami cobaan yang luar biasa. Yang pertama, Nabi Muhammad ditinggalkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib wafat pada saat itu. Nabi itu Abu Thalib adalah orang yang merawat Nabi Muhammad dari kecil, yang mendukung perjuangan dakwah Nabi Muhammad, bukan hanya hartanya, tapi nyawanya dikorbankan untuk Nabi Muhammad SAW. Yang kesedihan yang kedua, ketika itu pula istri tercintanya Nabi Muhammad, siapa istrinya? Khadijah. Sayyidah Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijah juga meninggal pada saat itu, maka kesedihan bertambah lagi. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad ingin mencari bantuan agar menguatkan hatinya ke kota Taif. Namun ternyata penduduk kota Taif tidak sesuai yang diharapkan Nabi Muhammad. Ketika sampai di Taif, Nabi Muhammad bahkan malah disakiti
dicaci, dilempari,